Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tragedi Pembakaran Gadis Selingsir Wangi. Cerita ini ditulis oleh Sultan Diko. Oke, sebelum ke ceritanya, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Seorang pria berbaju kemeja putih yang lusuh mengikat tangan seorang gadis dengan rantai besi kuat-kuat. Dengan kekuatan penuh, ia menariknya ke atas. Tubuh babak belur, penuh luka, tak lagi mampu untuk melawan. Kini gadis ayu itu lunglai tanpa daya. Rambut panjang berwarna coklat tua acak-acakan hampir menutupi seluruh wajahnya. Pria itu kemudian menyiraminya dengan minyak tanah. Setelah dirasa cukup, ia menghidupkan korek dan melemparkannya ke arah minyak yang baru saja ia siramkan. Api mulai menyala, membesar, menyambar dengan ganas. Gadis malang itu berteriak keras merasakan sengatan api yang mulai menjilati kaki. Radiasi si jago merah yang meliuk liar saja sudah sangat menyakitkan. Apalagi berpagut dengan bagian tubuh yang kini mulai berbau. Bau daging terbakar. Otak tak lagi mampu berpikir. Lilitan panas telah mematikan akal. Rasa sakit tak terbendung melumpuhkan segenap kesadaran. Mampukah ia lepas dari nikmatnya pria ini? Ah! Teriak gadis malang itu saat kobaran api perlahan mulai melahap sekujur tubuhnya. Kulit dan daging di ujung kaki terasa meleleh. Bara api mendesis keras. Terkena cucuran darah dari tubuh manusia yang terikat di tiang kabin bawah tanah. Beberapa tetes menggelembung mendidih, menimbulkan letupan-letupan kecil. Gadis malang itu meraung kesakitan. Kepala mengentakkan ke kanan dan ke kiri, terus berteriak-teriak sekuat tenaga. Lidah api semakin berkobar penuh semangat, melumat habis kedua kakinya. Rongga dadanya sesak, panas, tercekat sempurna. Meronta pun sudah tak mungkin lagi. Ia sadar kematian sudah di depan mata. Malaikat maut hanya beberapa jengkal di hadapan, siap untuk menjemput. Pandangannya menggelap. Telinga sudah tidak lagi dapat menangkap suara apapun. Sayup-sayup Ferdi mendengar sebuah panggilan dari lantai atas. "Pak? Papa lagi apa di sana?" tanya Cantika padanya. Buru-buru Ferdi mematikan televisi dan menyimpan kaset DVD itu ke tempat asalnya di dalam kotak persegi 4 berukuran kecil. Ia kemudian menaiki tangga dan meninggalkan kabin di bawah tanah. "Tidak ada apa-apa, Papa hanya lihat-lihat saja," jawab Ferdi berdusta. "Papa ikut Mama," ujar Cantika sembari menarik tangan suaminya menuju ke sebuah tempat. "Sayang, kemana kau akan membawa aku?" tanya Ferdi pada istrinya. "Diamlah, jangan banyak protes. Mama yakin pasti Papa suka," tambahnya lagi. "Oh iya, Papa suka kejutan." "Papa pasti terkejut," potong Cantika. "Oke deh kalau begitu." Ferdi hanya pasrah dan menurut saja kemana sang istri akan membawanya. Ia berdecak kagum tak kalah melihat sebuah danau dengan air berwarna kebiru-biruan. Rumput yang bergoyang akibat embusan angin sepoi-sepoi, seakan tak ingin lagi beranjak. Inilah yang ia cari. Sebagai seorang penulis novel yang namanya sudah cukup terkenal di kalangan dunia kepenulisan, khususnya cerita-cerita yang selalu berhasil membuat para pembaca tergila-gila, tempat ini sangat membantunya dalam menciptakan makarya dari hasil sebuah olah pikiran. Namun beberapa bulan ini minat baca akan karyanya mulai sepi, bahkan hampir dilupakan oleh para fansnya.
Hal itu tentu saja membuat Ferdi gelisah, karena semua buku yang ia cetak tidak laku lagi di pasaran. Kehadiran penulis pendatang baru dengan karya yang luar biasa dan lebih menantang mampu menghipnotis para pembaca. "Sayang, ini sangat luar biasa," ujar Ferdi dengan ekspresi penuh kebahagiaan. "Apakah Papa menyukainya?" tanya Cantika. "Papa sangat menyukainya." Ferdi menghela nafas lega. Sepertinya ia sangat senang bisa menemukan lokasi seperti ini. Keputusan yang sempat menuai protes dari kedua buah hatinya, karena ingin berlibur di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman di dalam hutan belantara, terjawab sudah. "Sudah kuduga, Papa pasti menyukainya," potong Cantika. "Terima kasih sayang," ujar Ferdi sembari rangkul pinggang istrinya. Hari itu, Ferdi menghabiskan waktu ditemani sang istri di lokasi tersebut. Ia sibukkan sendiri untuk menulis novel, sedangkan Cantika istrinya tengah sibuk mengabadikan momen dengan ponsel. Sementara itu di tempat lain, "Papa kok lebih memilih berlibur di tempat terpencil seperti ini, Rey?" tanya Luna pada Raihan adiknya. "Kakak ini kayak gak kenal aja. Papa tuh memang suka dengan tempat beginian, jauh dari pemukiman, lokasi yang masih asri. Kata Papa, ide cemerlangnya untuk menulis novel akan bermunculan," jelas Raihan. "Iya, tapi gak seperti ini juga kali. Lokasinya jauh, mana harus melewati hutan belantara. Horor banget," gerutuk Luna. Raihan menghela nafas panjang mendengar penuturan Luna. Sesekali ia melirik ke arah sang kakak yang sedang menikmati pemandangan hutan. Dari jendela mobil yang terbuka separuh, terlihat pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Timbullah niatnya untuk menjahili Luna. "Kakak tahu nggak?" ujar Raihan. "Apa?" tanya Luna sembari mengatur posisi untuk menyimak dengan sesama perkataan Raihan. "Kata Papa, di rumah itu ada sosok perempuan dengan wajah yang menyeramkan," tanda Raihan dengan wajah yang serius. "Tuh kan, seram," pungkas Luna. "Bukan hanya seram saja, sosok itu akan mencari seorang gadis untuk menjadi pengikutnya," tegas Raihan. Ia menahan tawa melihat ekspresi Luna yang semakin ketakutan. "Kita balik aja yuk, nggak usah susul mama papa," rengek Luna. "Kakak mau tahu nggak siapa perempuan itu?" tanya Raihan lagi. "Nggak ah, kakak takut," ujar Luna. "Yakin nggak mau tahu?" goda Raihan. "Emangnya siapa?" tanya Luna penasaran. "Dia adalah anak lampir," jawab Raihan. "Kok anak lampir?" tanya Luna dengan heran. "Ya iyalah, orang mak lampirnya di Gunung Merapi mencari Farida dan Sembarah." "Raihan!" hardik Luna kesal karena dipermainkan oleh adiknya. Raihan tertawa terbahak-bahak, sementara Luna nampak kesal. Hal itu terlihat dari ekspresinya yang mengernyitkan bibir hingga tampak giginya menandakan marah. Sekitar 5 menit dari kejadian itu, terlihat sebuah rumah dengan miniatur kuno yang terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Walau nampak sudah tua, namun masih kuat dan kokoh. "Nah, itu rumahnya. Kita sudah sampai," ujar Raihan. Luna tidak menjawab. Ia masih nampak kesal dengan ulah Raihan yang mempermainkannya. Setelah mobil berhenti, Luna segera keluar dan menghampiri kedua orang tuanya yang telah menunggu dari tadi. Ia menyalami tangan ayah dan ibunya, kemudian masuk membawa serta kekesalan itu. "Kakakmu kenapa?" tanya Cantika pada Raihan. "Hehehe, nggak apa-apa kok mah. Biasalah, orang penakut memang seperti itu." Mereka semua akhirnya masuk dan menuju ke meja makan untuk menyantap hidangan yang baru saja selesai dimasak oleh Cantika. "Wah, pas banget nih, Raihan lapar," ujar Raihan sembari mengambil tempe goreng kesukaannya. "Hish, mandi dulu Gi," tugas Cantika memperingatkannya. "Iya deh," ujar Raihan dengan singkat. "Oh iya mah, kamar Raihan di mana?"
sambung Rehan dengan pertanyaan. Semua kamar berada di lantai atas. Di sini hanya ruang tamu, ruang keluarga dan dapur saja, jelas Cantika. Kamar Rehan sebelahan sama mama aja, nggak mau sama kakak, pungkas Rehan. Ih, siapa pula yang ingin bersebelahan denganmu? Jorok. Selalu nasewat. Sudah, potong Cantika melerai kedua anaknya. Rehan menuju kamarnya dan segera mandi. Ia sedikit risih tak kalah mengetahui bahwa kamar mandinya berada di belakang rumah. Yang lebih parahnya, ia bahkan harus menderek terlebih dahulu untuk mendapatkan air. Namun saat tali derek yang diikat dengan ember itu ingin dia tarik, terasa sangat berat, seperti berisi sesuatu. Gila, berat banget, tutur Rehan di dalam kesorangan. Karena rasa penasaran, ia akhirnya mencoba mengintip ke dalam sumur. Barangkali ada sesuatu yang membuat embernya tersangkut. Sumur itu terlalu dalam. Rehan tidak bisa melihat sampai dasar karena gelap. Hanya ada suara tetesan mata air dari dinding yang jatuh ke dalam sumur. Namun saat Rehan mencoba menarik tali derek itu sekali lagi, terasa sangat ringan. Hanya air di dalam ember saja yang menjadi pemberat. Aneh, kenapa tadi berat sekali? Rehan membatin. Sore itu, walau mendapatkan sedikit gangguan dari dalam sumur, akhirnya Rehan bisa mandi juga. Dan malamnya setelah selesai makan, semua melakukan kesibukannya masing-masing. Ferdi sedang menulis novel di atas meja ruang tengah, sementara Rehan sibuk main game di ponselnya. Terlihat juga Cantika dan Luna sedang menonton drama Korea kesukaan mereka. Ketika malam saat semua telah tertidur, Ferdi pergi ke kabin bawah tanah itu lagi. Sebuah video yang tersimpan di dalam kaset DVD mengundang banyak pertanyaan. Walau adegan di dalam kaset itu sangat mengerikan, namun rasa penasaran mengalahkan semuanya. Kali ini ia bisa menontonnya dengan leluasa. Volume dikecilkan agar tidak mengganggu lelap malam keluarganya. Adegan pun berlanjut sampai seketika si perempuan di dalam video tewas dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun ada yang aneh. Di kaset yang ditemukan oleh Ferdi tertulis disc 2. Itu berarti masih ada disc 1 yang belum ia temukan. Aku harus mencari disc 1-nya lagi. Mungkin dengan kaset tersebut semua misteri ini bisa terjawab kan? Siapa yang melakukan pembunuhan sadis ini? Dan gadis itu, siapa gadis malang itu? Pikir Ferdi. Ia kemudian mengobrak-ngabrik tempat itu dan mencari disc 1-nya lagi. Namun secara tidak sengaja, Ferdi malah menemukan sebuah tiang yang gosong. Seperti tiang ini harus terbakar, Ferdi membatin. Tiba-tiba saja, televisi yang ia matikan tadi menyala dengan sendirinya. Terlihat di layar seorang gadis sedang bernyanyi seperti menembang lagu Jawa yang berjudul Lingsir Wengi. Seketika itu pula barang-barang yang ada di kabin lantai bawah itu bergerak dengan sendirinya. Angin kencang yang berembus membuat beberapa benda ringan melayang-layang tak karuan. Aroma daging gosong pun datang menyergap, menerobos indera penciuman. Ya ampun, angin kok kenceng banget, gumam Ferdi. Ia kemudian menuju jendela yang satu-satunya mengarah ke belakang rumah, lalu menutup dan menguncinya. Namun ketika kembali ke tempat semula, semua sudah tampak normal. Tidak ada lagi televisi yang hidup sendiri atau bau daging gosong terbakar. Walau menyisakan banyak pertanyaan di dalam dada, Ferdi akhirnya menuju kamar dan melewati malam dengan damai. Kabin lantai bawah memang menyisakan sejuta misteri. Apalagi lokasi kejadian di dalam video yang sama persis dengan tempat di bawah tanah ini, mengundang banyak pertanyaan. Tapi saat ini bukan waktunya untuk mencari kebenaran tentang video tersebut. Akan ada timing yang tepat untuk menguak semua itu. Ferdi hanya tidak ingin merusak suasana liburan keluarganya kali ini. Papa dari mana? Kok belum tidur? Tanya Cantika yang terbangun mendengar suara pintu kamarnya terbuka. Ferdi sedikit terkejut.
Ia berpikir sejenak untuk mencari jawaban yang tepat atas pertanyaan istrinya. Cari referensi, nulis novel. Sepertinya papa akan membuat karya yang lebih menantang, mungkin dengan genre yang berbeda. Jawab Ferdi sembari naik ke tempat tidur, lalu mengambil selimut dan berbaring di samping istrinya. Tidak ada kecurigaan sedikit pun di hati Cantika, mengingat hal semacam itu sudah biasa dilakukan oleh suaminya. Bahkan tidak jarang juga tertidur larut malam hanya untuk menulis buku. Memang di awal pertemuan, Ferdi sudah menekuni profesinya sebagai novelis. Suami istri itu segera memejamkan mata dan melewati malam dengan beristirahat. Namun tidak untuk Raihan. Ia masih sibuk main games dengan handset di telinga. Sesekali menggerutu karena hampir kalah dalam permainan di ponselnya. Yes, akhirnya gue boya juga, ujarnya dengan kegirangan. Ray. Tiba-tiba Raihan seolah mendengar suara memanggil dirinya di depan pintu kamar. Siapa? Raihan balik bertanya. Ini Kak Luna, Ray, ujar Luna dari luar pintu kamar. Kak Luna mau ngapain malam-malam begini? Gumam Raihan. Ia merasa aneh dengan kehadiran Luna di depan pintu kamarnya. Iya, sebentar, jawab Raihan. Kemudian ia menuju pintu kamar dan membukanya. Ray, tolongin kakak dong, pinta Luna. Minta tolong? Apa nggak salah denger nih? Jawab Raihan menggoda. Kakak kebelet, nggak berani mau ke WC. Mana lokasinya di luar rumah lagi? Iya, jawab Raihan dengan singkat. Kedua kakak beradik itu turun ke lantai bawah dan segera menuju kamar mandi yang berada tidak jauh dari sumur di belakang rumah. Dengan handset di telinga, Raihan menunggu Luna di dekat sumur. Ia menyandarkan tubuh ke dinding semen sembari mendengarkan musik di dalam ponsel. Sesekali ia bernyanyi mengikuti lagu yang didengarnya. Ray, jangan bercanda dong, ujar Luna dari dalam saat mendengar suara seperti cakaran di dinding kamar mandi yang ia kira adalah perbuatan Raihan. Suara itu pun berhenti, namun tidak lama kemudian terdengar kembali. Raihan! Luna mulai kesal. Ia geram. Perilaku usil sang adik kali ini sudah melampaui batas kesabarannya. Namun saat Luna keluar dari kamar mandi dan ingin memarahi Raihan, ia terkejut melihat Cantika ibunya telah berada di depan pintu. Mama? Itu tadi yang garuk-garuk dinding, Mama ya? Tanya Luna. Cantika hanya diam tak menjawab. Mengingat hari sudah malam, Luna akhirnya mengurungkan niatnya untuk memarahi Raihan. Mama mau ke kamar mandi juga ya? Tanya Luna pada ibunya. Cantika masih juga tidak menjawab. Ia hanya memberikan isyarat dengan menggelengkan kepala. Ayo mah, kita pulang, ajak Luna sembari menarik tangan ibunya. Masih dengan ekspresi yang sama, Cantika tidak menjawab dan hanya menurut saja. Mah, Mama kok dari tadi diam saja sih? Tanya Luna. Ia merasa heran melihat perubahan ibunya yang tiba-tiba saja menjadi pendiam. Cantika masih membisu 1000 bahasa. Tatapannya kosong. Tubuhnya mulai nampak pucat. Mah, kok tangan Mama dingin banget? Tanya Luna. Masih sama seperti sebelumnya. Cantika hanya diam tanpa bicara sepatah kata apapun. Anehnya Luna bahkan tidak mencurigainya sedikit pun. Raihan yang sedari tadi menunggu di sumur sambil mendengarkan lagu dari ponsel, lengkap dengan handset penutup kedua telinga, tiba-tiba merasa ingin pipis. Ia kemudian mencari lokasi yang agak menjauh. Setelah selesai, ia pun kembali ke tempat semula. Namun betapa terkejutnya tak kalah melihat Luna sedang berjalan menuju rumah sambil bergandengan tangan dengan seseorang. Itu kan Kak Luna. Dia bersama siapa? Gumamnya. Raihan berpikir sejenak. Ia mencoba mengamati dari kejauhan agar bisa melihat dengan jelas. Dengan cara kedua tangan mengucek-ucek matanya. Ya Tuhan, siapa perempuan bersama Kak Luna?
Mengapa wajahnya begitu mengerikan? Gumam Raihan. Sosok ini cukup menakutkan. Semua bagian kulit mengelupas dan menggelembung seperti sehabis terbakar. Entah mengapa Luna seolah tidak menyadari hal itu. Ia nampak senang berjalan sambil bergandengan dengan tangannya. Kalun! Tiba-tiba saja suara Raihan hilang. Berkali-kali mencoba berteriak tetapi tetap saja tidak bisa. Ia kemudian berjalan menghampiri Luna. Namun kaki terasa teramat berat. Bahkan harus berjuang sekuat tenaga hanya untuk menggerakkannya. Setelah sekian lama, akhirnya bisa melepaskan diri dari cekalan gaib itu. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, ia segera menuju rumah. Tubuhnya yang basah oleh keringat, deru napas juga memburu tidak beraturan. Seperti sehabis melakukan aktivitas yang banyak menguras tenaga. Kak Luna, kakak tahu nggak tadi yang bersama kakak itu siapa? Tanya Raihan saat telah sampai di rumah. Kamu tuh ya, bukannya minta maaf karena telah ninggalin, malah bertanya yang enggak. Dasar aneh. Jawab Luna sembari berjalan menuju dapur mengambil segelas air. Raihan heran mendengar perkataan Luna yang mengatakan bahwa dirinya meninggalkan, padahal jelas-jelas ia ditinggalkan. Raihan serius, Kak. Kak Luna tahu nggak tadi siapa itu? Tanya Raihan kembali. Memang sedari tadi ia belum mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Tahu? Itu tadi Mama. Jelas Luna. Bukan, Kak, itu bukan Mama, ujar Raihan. Rei, gara-gara kebanyakan main game kamu jadi aneh, tegas Luna. Oke, kalau tadi adalah Mama, kemana dia sekarang? Tanda Raihan. Sepertinya ia sangat yakin bahwa itu bukanlah Cantika ibunya. Sudah ke atas, ke kamarnya, ujar Luna. Sekarang kita ke kamar Mama, ucap Raihan. Seperti tidak ingin kalah, Luna menyetujui usulan adiknya itu. Kedua kakak beradik ini memiliki keyakinan yang berbeda. Raihan sangat yakin bahwa itu tadi bukanlah ibunya, melainkan sosok lain dengan wajah yang sangat mengerikan. Sementara Luna, ia sangat yakin bahwa itu adalah Cantika. Untuk membuktikan kebenaran atas kesaksian masing-masing, mereka akhirnya menuju ke kamar orang tuanya. Mama, panggil Luna dari depan pintu kamar orang tuanya. Tidak harus menunggu waktu lama. Hanya dalam satu kali panggilan saja Cantika telah bangun. Ia membuka pintu sembari mengunci rambutnya. Kalian kenapa sih bangunin Mama malam-malam begini? Tanya Cantika dengan wajah yang masih sangat mengantuk. Maaf, Mah, Rei hanya mau tanya, apakah tadi Mama ke kamar mandi dan pulangnya bersama Kak Luna? Bukannya menjawab, Raihan malah balik bertanya. Kamu ngomong apa, Rei? Mama dari tadi tidur. Hari sudah malam. Buruan, kalian beristirahat, ujar Cantika. Kemudian ia menutup pintu kamar dan kembali melanjutkan tidurnya. Nah, apa aku bilang? Tadi itu kakak berpapasan tangan dengan seorang wanita yang seluruh wajahnya melepuh seperti sehabis terbakar api, jelas Raihan. Luna yang memang lebih penakut bergidik mendengar penuturan Raihan. Walau sejatinya ia masih meragukan hal itu. Namun ketika kakak beradik itu sedang bersinambung memperdebatkan pendapatnya masing-masing, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan sedang menembang di lantai bawah. Mereka kemudian segera turun lagi dan mencari dari mana senandung itu berasal. Rei, sepertinya dari kabin, ujar Luna menuju ke arah ruang bawah tanah. Raihan memberi respon dengan cara mengangguk. Kemudian ia mendekati pintu kabin dan membukanya perlahan. Walau penuh keraguan, tapi pada akhirnya kedua kakak beradik itu tetap meniti tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Tempat ini sangat gelap, pengap, dan berbau asap. Suara menembang itu dari lokasi ini semakin terdengar jelas. Sepertinya si pelantun memang berasal dari sini. Raihan berinisiatif meraba dinding untuk mencari saklar dan menghidupkan lampu agar bisa memberi penerangan. Sejurus kemudian ruangan itu menjadi terang benderang.
Kedua kakak beradik itu terkejut. Terkejut bukan main. Tak kalah melihat seorang sedang menonton televisi, duduk di kursi ayun, membelakangi mereka. "Mama," ujar Luna. Ia mengira itu adalah Cantika, karena memang selain dirinya dan sang ibu tidak ada perempuan lain di rumah ini. Apalagi sosok ini memiliki rambut panjang seperti seorang wanita. "Tunggu Kak Luna. Hei, sejak kapan Mama suka tembang lagu Jawa? Lagian bukannya Mama berada di kamarnya?" ujar Rehan dengan suara berbisik pada Luna. Walau di dalam hati penuh keraguan, kedua kakak beradik ini menghampiri sosok perempuan yang sedang duduk di kursi goyang itu. "Mama ngapain di sini?" tanya Luna. Namun ketika perempuan di kursi itu menoleh, Luna dan Rehan berteriak histeris, tak kalah melihat sosok ini. Seluruh wajahnya keriput seperti habis terbakar api. Beberapa memiliki gelembung-gelembung kecil yang memerah dan berair. Ferdi dan Cantika yang mendengar teriakan kedua anaknya segera turun ke kabin bawah. Mereka menemukan Luna dan Rehan sedang bersembunyi di pojokan. Keduanya merengkuh tubuh dengan wajah bersembunyi di antara kedua lutut. "Luna, Rehan, ada apa?" tanya Ferdi. Mengetahui kedua orang tuanya datang, Luna bergegas menghampiri. Ekspresinya sangat ketakutan. Ia bahkan tak ingin memalingkan wajahnya di balik dada bidang sang ayah. "Pak, di kursi di depan televisi ada orang," ujar Lina menunjuk ke arah kursi goyang itu. Ferdi menghela napas panjang. Kemudian ia berkata, "Itu Mbok Roro, orang yang merawat dan menjaga rumah ini sebelum adanya kita. Waktu Papa dan Mama datang, dia izin pulang ke rumahnya untuk beberapa hari. Tadi sore baru kembali. Mbok Roro ini pernah mengalami musibah kebakaran. Beruntung bisa selamat. Tapi anak perempuannya tidak bisa diselamatkan," sambung Cantika. "Turut berduka cita, Mbok. Maaf, Luna tidak tahu," ujar Luna meminta maaf pada Roro. Roro hanya diam tertunduk, menyembunyikan wajah keriputnya di balik kemban berwarna merah tua yang ia kenakan. Rehan mencari-cari celah agar bisa melihat wajah Roro dengan jelas. Namun sepertinya keinginan itu tidak terjadi. "Sudah, sebaiknya kita segera beristirahat. Hari ini sudah malam," ajak Ferdi. Mereka kemudian naik ke atas dan segera beristirahat. Kecuali Roro. Dia tinggal di kabin karena kamarnya memang di sana. Malam itu Rehan mencoba memejamkan mata, walau hati dirundung gelisah. Rasa penasaran yang merajam sukma mengundang banyak pertanyaan. Keesokan harinya, Rehan berpamitan untuk pergi ke rumah teman game online-nya yang berada tidak terlalu jauh dari sana. Namun karena keasikan main sampai ia lupa waktu, sehingga pulangnya kemalaman. Sialnya lagi, mobilnya mengalami pecah ban. Beruntung masih ada serep, sehingga ia bisa segera menggantinya. Malam itu, jalan nampak sangat sepi. Sekitar 15 menit kemudian Rehan berhasil mengganti ban yang pecah itu, sehingga bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Namun sekitar 10 meteran, indera penglihatannya seolah menangkap sekelepatan bayangan di antara pohon-pohon yang menjulang. Walau mengundang perhatiannya, pergerakan itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Rehan yang baru saja pulang dari nongkrong bersama teman-teman game online-nya kemudian penasaran, lalu memarkirkan mobil mencari keberadaan sosok itu. Apa yang sedang ia lakukan malam-malam begini di tengah hutan? Pikirnya. Rehan yang masih kelas 2 SMA ini adalah anak pemberani. Maka dari itu ia memutuskan untuk mencari tahu tentang kebenaran yang baru saja dilihatnya. Sosok itu menyelinap-linap di antara pepohonan yang gelap. Karena gerak-gerik orang ini sangat mencurigakan, Rehan memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan. Betapa terkejutnya tak kalah mengetahui bahwa sosok itu adalah Mbok Roro, perempuan berwajah gosong yang tinggal di kabin bawah tanah rumahnya. Rehan terus saja mengikutinya dari kejauhan.
menyelinap seperti tentara agar tidak mengundang perhatian. Ia terkejut tak kala mengetahui bahwa Roro pergi ke area pemakaman. Entah mengapa saat tiba di sebuah kuburan di bawah pohon rindang, perempuan itu menangis sangat pilu, seolah meratapi kepergian seseorang. Suara tangisannya begitu menyayat hati, membuat merinding bulu roma. Apa yang dilakukannya? Lantas, kenapa dia bisa menangis begitu menyedihkan? Pikir Raihan yang mulai merasakan ada keanehan. Karena penasaran, Raihan mencoba melihat lebih dekat lagi. Ia berjalan perlahan agar tidak menghasilkan suara yang bisa membuat kehadirannya diketahui oleh Roro. Tapi sayangnya, karena kurang pencahayaan, membuatnya menginjak dahan kering. Suara ranting patah pun sudah tak bisa lagi dihindarkan. Siapa di situ? Tiba-tiba saja suara Roro terdengar begitu menyeramkan. Ia kemudian bangkit dari singgasananya dan mulai mencari dari mana datangnya suara ranting patah itu. Raihan menahan nafas. Ia mematung bersembunyi di balik pohon. Keringat mulai membasahi tubuh. Ketegangan terpancar dari rona wajahnya. Apalagi saat ini Roro memburu dengan membawa sebilah belati berukuran besar. Jarak keduanya hanya berpaling batang kayu. Sedikit saja ada pergerakan, maka perempuan itu akan menemukannya. Mengetahui bahwa Roro bukanlah sosok baik dan lugu, Raihan perlahan keluar dari persembunyiannya dan langsung berlari menuju mobil. Rasa takut yang menyeruak membuatnya tidak terkontrol, sehingga menabrak seorang lelaki tua yang sedang berjalan di tengah kegelapan malam. Astagfirullah. Nak Raihan, ada apa? Mengapa kamu berlari seperti dikejar hantu? Tanya lelaki tua itu. Pak Karto, tolong Pak, saya dikejar seorang perempuan. Sepertinya dia akan menghabisi saya, ujar Raihan. Tidak ada orang di sini kecuali keluarga Nak Raihan sendiri, jawab Pak Karto. Beruntung Raihan bertemu dengan Pak Karto. Keduanya bergegas menuju mobil dan segera pergi dari sana. Raihan tidak menjawab. Ia terus saja memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di rumahnya, Raihan segera turun dari mobil dan menggedor pintu dengan sangat keras. "Pa! Papa! Pa! Buka, Pa! Buka!" panggil Raihan dengan kepanikan. "Nak Raihan, ada apa?" tanya Pak Karto yang masih kebingungan melihat ketegangan yang dialami oleh Raihan. Raihan masih tidak menjawab karena pintu rumah sudah dibuka. Ia segera masuk dan mengabaikan pertanyaan Pak Karto. Ferdi yang melihat kedatangan anaknya dengan ketegangan, apalagi bersama seorang lelaki yang tidak dikenalinya, merasa terheran. "Raihan, ada apa? Kenapa sih kamu berteriak-teriak begitu?" tanya Ferdi dengan heran. "Perempuan itu, Pak," jawab Raihan sembari masuk rumah. "Perempuan mana yang kamu maksud?" Ferdi semakin tidak mengerti dengan sikap Raihan yang tidak jelas itu. "Mbak Roro, Pak." Raihan bergegas menuju kabin bawah tanah. Sepertinya ia akan menunjukkan sesuatu pada keluarganya. Semua mengikutinya menuju kabin. Walau masih belum mengerti atas apa yang terjadi, Raihan dibuat terkejut tak kala melihat Roro sedang menonton televisi duduk di kursi goyang. "Bagaimana mungkin?" pungkas Raihan. Ia seolah tidak percaya melihat kehadiran Roro yang berada di kabin. "Apanya yang gak mungkin? Inilah akibat kamu selalu main game online bermalam-malam. Otak kamu hanya dipenuhi oleh game, membuatmu tidak bisa berpikir dengan waras," murka Ferdi sambil menutup kembali pintu kabin. "Sudahlah, Pak, namanya juga anak muda," ujar Cantika menenangkan hati suaminya yang sedang kesal terhadap ulah Raihan. "Oh ya, bapak ini siapa?" tanya Cantika pada Pak Karto. "Dia Pak Karto. Waktu Ray browsing internet mencari rumah ini, di sana dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bernama Pak Karto yang menjaga rumah ini," jelas Raihan. "Iya, Bu, saya Pak Karto yang merawat dan menjaga rumah ini," sambungnya. "Apakah Pak Karto suaminya Mbok Roro?" tanya Luna.
Bukan non, saya justru... Ucapan Pak Karto terhenti tak kala melihat kehadiran Mbok Roro. Saya permisi mau ke belakang, kamar saya di gudang. Jika butuh sesuatu panggilan, panggil saja, sambungnya. Kemudian ia bergegas menuju ke gudang. Keluarga Ferdi heran melihat perubahan sikap pada Pak Karto saat mengetahui kemunculan Mbok Roro. Kemudian hari sudah malam, mereka lalu segera beristirahat saja. Sementara itu, Pak Karto segera menuju kamarnya di gudang belakang rumah. Seperti biasa, sebelum memutuskan untuk beristirahat, ia berkeliling dulu untuk memastikan bahwa kondisi aman dan kondusif. Namun setelah selesai memastikan keadaan rumah, ia dikejutkan oleh kemunculan Roro yang tiba-tiba sudah berada di depan gudang. Astagfirullah, Mbok Roro, bikin kaget saja, pungkas Pak Karto. Roro tidak menjawab. Tatapan matanya begitu tajam. Ekspresi wajahnya berubah begitu menyeramkan. Dengan langkah cepat, Pak Karto berlalu dari hadapan perempuan itu dan segera masuk ke kamarnya di dalam gudang. Ya Tuhan, siapa perempuan itu? Kenapa firasat saya mengatakan bahwa ia memiliki niat yang tidak baik? Ya Allah, lindungilah keluarga Pak Ferdi. Semoga saja firasat ini tidak benar. Pak Karto membatin. Keesokan harinya, di pagi buta, Pak Karto telah melakukan aktivitasnya sebagai tukang kebun. Walaupun sudah berumur, ia tetap memiliki fisik yang sangat sehat. Pak Karto, panggil Ferdi. Iya Pak, jawab Karto yang sedang memotong bonsai. Ia menghentikan sejenak aktivitasnya, kemudian menghampiri Ferdi yang sedang berdiri di depan pintu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Sambungnya lagi. Pak Karto, ada yang mau saya tanyakan, ujar Ferdi. Sejenak ia menghentikan kalimatnya karena melihat kehadiran Mbok Roro di sekitar. Karto melihat ke arah pandangan Ferdi. Ia mengerti bahwa tuannya ingin mempertanyakan sesuatu yang penting secara empat mata. Kalau sekiranya Bapak berkenan, sebaiknya kita bicara di dekat danau saja, ujar Karto memberi saran. Ya, sebaiknya begitu, jawab Ferdi. Kedua pria itu pergi menjauh dari rumah menuju danau. Saat tiba di danau, Karto membuka percakapan terlebih dahulu. Sepertinya ada yang ingin Bapak pertanyakan pada saya. Begini Pak Karto, jika benar apa yang dikatakan oleh Raihan tadi malam, lalu Mbok Roro itu siapa? Tanya Ferdi. Saya juga tidak terlalu mengetahui siapa Mbak Roro ini. Saya pikir dia adalah keluarga Bapak, ujar Pak Karto. Bukan. Waktu pertama kali saya dan istri saya datang, dia sudah di sini, lalu berpamitan untuk pulang ke rumah untuk beberapa hari. Saya kira dia adalah seorang pekerja di rumah ini, jelas Ferdi. Dulu saya pernah mendengar dari penghuni rumah sebelumnya. Mereka bercerita pernah didatangi seorang wanita berwajah keriput seperti terbakar api apabila malam tiba. Tapi tidak dijelaskan dari mana dan siapa perempuan tersebut, jelas Karto. Apa mungkin wanita itu adalah Mbok Roro? Pungkas Ferdi. Kalau soal itu saya tidak tahu Tuan, jawab Karto. Terima kasih Pak Karto, Bapak boleh melanjutkan kembali pekerjaannya, ujar Ferdi kemudian. Saya pamit dulu Tuan. Pak Karto pun berlalu dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Sementara Ferdi memilih tetap berada di danau bersama pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk menggelora di dalam dada. Memikirkan semua itu membuat ketenangannya terusik. Pagi itu, Karto melakukan semua kegiatannya tanpa gangguan apapun. Tidak pernah terpikirkan bahwa perbincangan singkatnya pada Ferdi hari itu adalah waktu terakhir di bumi. Karto yang telah lanjut usia harus menerima kematian secara tragis. Kejadian itu bermula
Rupanya sehabis berbicara pada Ferdi pagi tadi, Pak Karto melanjutkan kembali pekerjaannya, kemudian mandi dan berganti pakaian. Setelah itu karena semua kegiatan telah selesai dikerjakan, ia memutuskan untuk beristirahat siang. Namun betapa terkejutnya tak kala melihat Mbok Roro sedang berada di dalam kamarnya. Tatapan perempuan itu begitu tajam, sepertinya ia marah pada Pak Karto. Entah apa alasannya, saat pria parubaya itu bertanya tentang keberadaannya di kamar, wanita berwajah gosong itu menjawab dengan ketus. "Kenapa Mbok Roro berada di dalam kamar saya?" tanya Karto. Sebenarnya ia mempunyai firasat buruk tentang keberadaan Roro di kamarnya. Namun pria parubaya ini enggan berspekulasi dulu. Barangkali dugaannya salah. Mbok Roro lagi-lagi diam beribu bahasa. Hanya ekspresi wajahnya yang menggambarkan bahwa kedatangannya mempunyai tujuan tertentu. Tidak ingin menambah masalah, Karto akhirnya memutuskan untuk keluar gudang. Jika Ferdi mengetahui bahwa mereka hanya berduaan saja, bukan tidak mungkin berbagai spekulasi buruk akan terjadi. Namun saat hendak keluar, tiba-tiba Roro mencekik lehernya dengan tali. "Pak, hari sudah malam. Kok Rey tidak melihat Pak Karto?" tanya Rehan pada sang ayah. "Coba kamu lihat ke kamarnya di gudang. Barangkali Pak Karto tertidur dan lupa bangun," ujar Ferdi pada Rehan anaknya. "Iya Rey, coba kamu panggil. Kita mau makan malam," sambung Cantika. Rehan kemudian menuju gudang untuk mencari keberadaan Pak Karto, tapi ia tidak menemukannya. Setelah mencari ke semua ruangan dan tidak menemukannya, Rehan segera kembali ke rumah untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa ia tidak menjumpai Pak Karto di dalam gudang. Namun saat dalam perjalanan keluar, dia seolah merasakan ada sesuatu di atas kepalanya. "Ah!" Rehan berteriak histeris. Tak kala mengetahui bahwa sesuatu di atas kepalanya adalah Pak Karto. Pria parubaya itu ditemukan tewas, terlilit tali di plafon seperti gantung diri. Seisi rumah terkejut mendengar teriakan Rehan. Mereka segera bergegas ke arah gudang menghampirinya. "Ada apa, Rey?" tanya Ferdi yang datang bersama Cantika dan Luna. "Itu Pak, itu," ujar Rehan menunjuk ke atas. Luna berteriak saat melihat Pak Karto tewas dengan cara gantung diri, disertai mata melotot dan lidah menjulur. Ia bergidik dan berpaling memeluk Cantika karena tak kuasa melihatnya. Ketegangan sangat terlihat dari wajah mereka, apalagi Ferdi. Ia seolah tidak percaya dengan kenyataan ini. Baru saja pagi tadi keduanya berbincang-bincang di pinggir danau. Tidak pernah ada firasat sebelumnya bahwa Pak Karto akan pergi untuk selama-lamanya. Ferdi dibantu Rehan berusaha menurunkan jasad Pak Karto. Ia berinisiatif untuk mengantar jenazah ini ke keluarganya. Malam itu juga mereka mengantarkannya dengan mengendarai mobil, hanya menyisakan Mbok Roro sebagai penjaga rumah. Mayat Pak Karto dibungkus dengan kain kemudian dimasukkan ke dalam bagasi belakang. Di tengah perjalanan, angin berembus begitu kencang hingga membuat beberapa pohon tumbang ke jalan. "Rehan, ayo bantu Papa menyingkirkan pohon itu," ajak Ferdi pada Rehan anaknya. Keduanya turun dari mobil. Dengan sekuat tenaga mereka berupaya menyingkirkan pohon tumbang tersebut. Sesekali kilat mulai menyambar secara bersahutan. Sepertinya akan turun badai. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun begitu deras, disertai angin yang kencang. "Rehan, ayo masuk mobil. Kita harus secepatnya ke rumah Pak Karto. Papa khawatir angin kencang ini akan membuat lebih banyak pohon tumbang," ujar Ferdi. Rehan tidak menjawab. Sesekali ia mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. "Rey, ayo cepat!" teriak Ferdi yang telah siap ingin membuka pintu mobil. Rupanya Rehan merasakan ada sesosok yang sedang mengawasi di dalam hutan, di tengah kegelapan. Tapi tidak diketahui
Makhluk apa yang sedang mengawasi ini? Hujan semakin deras. Hampir seluruh badan jalan tergenang oleh air. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Walau harus menempuh hujan yang deras, namun sejurus kemudian Ferdi mengerem mendadak. Akibat perbuatannya itu, ban mobil belakang tergelincir dan keluar dari jalan. "Ada apa, Pak?" tanya Cantika pada suaminya. Ferdi tidak menjawab. Pandangannya tajam menatap ke arah depan. Keempatnya keluar dari dalam mobil. Betapa terkejutnya ketika tak kalah melihat jembatan di depan sana telah ambruk akibat terkikis tanah longsor. "Kita tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Jembatan ini adalah satu-satunya sebagai penghubung," ujar Ferdi. Keputusasaan mulai terlihat dari ekspresi semuanya. "Papa, apa yang harus kita lakukan?" tanya Rehan. "Kita harus kembali dan memakamkan jenazah Pak Karto di sekitar rumah saja." Tidak banyak waktu untuk berpikir. Mereka kemudian segera masuk mobil. Namun saat pedal gas dihantam, mobil hanya meraung tapi tidak berjalan. "Ya Tuhan, sepertinya mobil tergelincir, Pak," ujar Cantika. Benar saja, ban bagian belakang terprosok keluar jalan, sehingga harus dibantu dengan dorongan agar bisa kembali ke tempat semula. Hujan tak kunjung reda, bahkan debitnya lebih deras dari sebelumnya. Tubuh basah kuyup tidak lagi dipikirkan. Beruntung setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Namun sekitar 20 meter saat menempuh perjalanan, lagi-lagi Ferdi menghentikan laju mobil. Indra pendengarannya seolah menangkap sebuah suara seperti benda jatuh di bagian belakang. "Rehan, coba kamu periksa. Apakah ada sesuatu yang terjatuh?" ujar Ferdi. Papa," panggil Rehan. Ferdi segera turun dan menghampiri putranya itu. Ia terkejut bukan main saat melihat pintu bagasi terbuka dan jasad Pak Karto sudah tidak ada lagi di sana. "Ya Tuhan, kenapa kau memberi cobaan di saat genting seperti ini?" gumam Ferdi. "Pak, lihat itu," ujar Rehan menuju ke arah belakang. Terlihat jasad Pak Karto tergeletak di jalan, berjarak sekitar 3 meter dari mobil. Rehan segera menghampiri jasad Pak Karto, sementara Ferdi mengendarai mundur mobilnya. Tapi kali ini ada keanehan. Saat mayat Pak Karto dimasukkan kembali ke dalam bagasi, bagasi itu seolah tidak muat untuk menampung tubuhnya. Padahal jelas-jelas sebelumnya tidak ada masalah. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap membawanya walau harus memaksa. Kedua kaki Pak Karto terjuntai, sedangkan separuh badannya berada di dalam bagasi. Melalui itu di setiap jengkal perjalanan mereka selalu ditemani oleh cobaan yang begitu hebat. Namun pada akhirnya kegigihan Ferdi dan sekeluarga mampu mengatasi semua rintangan yang hadir. Roro tersenyum bahagia tak kalah melihat mobil keluarga Ferdi kembali lagi ke rumah. "Kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak lama lagi kalian akan mendapatkan gilirannya," batinnya. Entah apa yang direncanakan Roro. Mengapa dia begitu bahagia melihat Ferdi dan keluarganya kembali? Siapa perempuan ini? Bukannya bersyukur karena kehadirannya diterima dengan baik, ia malah mempunyai niat jahat. Malam itu juga, di tengah hujan yang tidak kunjung reda, Ferdi dan Rehan putranya menggali makam Pak Karto di lokasi yang tidak jauh dari rumah. Namun saat ayah dan anak itu sedang sibuk menggali tanah, tiba-tiba entah dari mana datangnya seekor kucing hitam melompat melangkahi jasad Pak Karto yang telah dikafani dan dibungkus kantong jenazah tergeletak di pinggir galian. Bersamaan dengan itu, terdengar suara petir tunggal menggelegar di atas langit, diiringi cahaya kilat bersahutan. Kejadian itu menguak mitos yang telah turun-menurun. Masyarakat percaya
Jika ada mayat yang tidak sengaja dilangkai oleh seekor kucing hitam, arwah dari mayat tersebut akan bangkit lagi. Arwah itu juga nantinya akan dikuasai oleh roh jahat yang ada di dalam kucing hitam tersebut. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.